Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Dini Nur Indriati. Saat ini saya mengajar di SMP Negeri 6 Tenggarong, tepatnya di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengalaman tentang coaching. Nah, Bapak Ibu guru hebat, saya sebagai seorang coach, ya, tentunya ketika ada seorang coach yang ingin berbagi masalah dengan saya, maka saya tidak boleh menolak. Justru saya sebagai seorang coach harus memfasilitasi supaya permasalahan seorang coach itu bisa terselesaikan. Nah, di dalam kegiatan coaching antara saya sebagai coach dan rekan sejawat saya sebagai seorang coach, di situ ada beberapa pembelajaran yang bisa saya ambil, antara lain bahwa ketika saya mengcoach rekan sejawat saya tadi, terdapat pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya lakukan. Kenapa saya sebut di sini ada pembelajaran berdiferensiasi? Karena saya di sini mencoba menggali ide-ide dari seorang coach untuk menyelesaikan permasalahan yang dia alami. Ya, selain saya menggali ide dari seorang coach, saya juga wajib menanyakan komitmen dari seorang coach terhadap langkah-langkah yang sudah dia lakukan. Nah, selain pembelajaran berdiferensiasi, Bapak Ibu guru, di situ dalam kegiatan coaching tadi, saya juga ada pembelajaran sosial emosional, ya, di mana di situ sebagai seorang coach saya menggali emosi dari seorang coach, ya, tentang berbagi pengalamannya, dan saya sebagai seorang coach, ya, secara tidak langsung di situ saya menjadi sadar bahwasanya setiap orang itu mempunyai permasalahan yang berbeda dan kita harus berempati terhadap permasalahan orang tersebut. Dan sebagai seorang coach, rekan sejawat saya tadi, maka dia secara emosional, ya, dia akan membutuhkan tempat untuk berbagi atas permasalahan yang dia alami. Nah, kemudian artinya sebagai seorang coach di sekolah, ya, tentunya akan ada keterkaitan antara pembelajaran sosial emosional dan pembelajaran berdiferensiasi. Tugas seorang coach bukan hanya menemukan solusi, tapi lebih dari itu, ya, menggali ide dari seorang coach, kemudian tidak mendominasi pembicaraan, menjadi pendengar yang aktif, dan menunjukkan keterikatan dengan seorang coach, supaya coach tadi berkomitmen terhadap langkah-langkah yang sudah dia ambil. Nah, kemudian sebagai seorang coaching, ya, tentunya kita sebagai guru harus memahami bagaimana kita bisa menjadi seorang coach yang baik, ya, baik di sekolah maupun di lingkungan sekitar kita. Nah, kemudian coaching yang sudah saya lakukan dengan rekan sejawat saya, tentunya itu merupakan salah satu bentuk lain kita sebagai pemimpin pembelajaran, ya, di mana sebagai seorang pemimpin pembelajaran kita dituntut untuk bisa mempraktekkan paradigma coaching dalam kegiatan sehari-hari.
hari. Nah, Bapak Ibu guru hebat, tahukah Bapak Ibu ya, ketika kita menjadi seorang coach, itu Bapak Ibu akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Ternyata menjadi seorang coach itu bukan hal yang sulit. Itu bisa kita lakukan, ya. Apa saja sih supaya kita menjadi seorang coach yang menyenangkan bagi orang lain? Yang pertama, ya, kita harus menjadi pendengar aktif, ya. Dimana ketika kita menjadi pendengar aktif, maka kita mendengarkan penuh apa yang dirasakan oleh seorang coach tadi. Dan yang kedua, ya, kita bisa menggali ide baru, ya, pengetahuan baru dari coach tadi, ya. Artinya di sini kita sebagai seorang coach tidak boleh mendominasi pembicaraan, apalagi memutuskan sebuah masalah dari seorang coach. Yang ketiga, ya, kita sebagai seorang coach, ya, harus lebih peduli terhadap seorang coach, ya, merasakan apa yang coach rasakan, kemudian kita tidak mendominasi pembicaraan, artinya memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada coach untuk menyampaikan ide-ide baru terkait permasalahan yang beliau alami. Oleh karena itu, ya, di sini seorang coach bisa menggali emosi dari seorang coach, ya. Dari emosi yang sudah kita gali tadi, maka coach akan meluapkan, ya, meluapkan ceritanya, meluapkan permasalahannya, ya. Dan seorang coach tidak boleh menutupi, ya. Karena kalau seorang coach menutupi, maka seorang coach tidak bisa mengarahkan kemana tujuan dari penyelesaian permasalahan tersebut, ya. Jadi penting komunikasi antara seorang coach dan seorang coach agar tujuan yang diharapkan oleh seorang coach itu bisa terwujud. Nah, kemudian Bapak Ibu guru hebat, ya, dari kegiatan coaching yang sudah saya alami, ada beberapa yang perlu saya perbaiki, ya. Tentunya kegiatan coaching yang sudah saya lakukan ini bukanlah sebuah kesempurnaan. Artinya masih banyak yang harus saya perbaiki dari kesalahan-kesalahan yang sudah saya lakukan. Adapun yang saya perbaiki adalah saya belum bisa menjadi pendengar aktif bagi coach saya. Itu saya alami sendiri. Ternyata sangat susah untuk menjadi pendengar yang aktif. Karena terkadang kita sebagai manusia biasa tidak dipungkiri masih tidak fokus, ya. Selanjutnya saya belum bisa menggali secara penuh ide-ide baru dari coach saya. Artinya coach saya ketika dia menyampaikan ide baru, ya, itu hanya sebatas 1-2 dari penyelesaian yang beliau sebutkan. Tetapi saya belum bisa untuk menggali ide baru. Ada lagi nggak? Nah, ternyata belum bisa saya seperti itu, ya. Artinya keterampilan saya dalam kegiatan coaching masih harus banyak belajar dan belajar lagi. Nah, Bapak Ibu guru, menjadi seorang coach, ya, itu tentunya melatih kita juga matang secara pribadi, ya. Artinya kita sebagai seorang coach, kita dibutuhkan oleh orang lain, ya, bukan berarti kita memiliki kemampuan yang lebih atau tidak, ya. Artinya orang lain menilai kita sebagai coach karena kita punya kelebihan dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, Bapak Ibu guru hebat, dari kegiatan coaching yang saya alami tadi, ya, maka yang saya rasakan adalah saya merasa senang karena saya di sini belajar bagaimana saya menjadi seorang coaching yang baik.
bagaimana saya bisa membantu menyelesaikan permasalahan koci saya. Nah, Bapak Ibu Guru, sudahkah Anda siap berparadigma coaching dalam kehidupan sehari-hari? Nah, Bapak Ibu Guru hebat, gimana pemaparan saya tentang coaching? Menarik bukan? Ayo kita sama-sama belajar mempraktekkan paradigma coaching dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hal yang sulit loh, sangat mudah. Baik Bapak Ibu Guru hebat, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.